Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 11 dengan judul Munculnya Aliran Kalam dalam Peristiwa Tahkim. Sejarah ilmu kalam dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Yang keempat, masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, masa setelah Bani Abbasiyah. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman tentang suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi. Dengan petunjuk Nabi, maka segala persoalan dapat diselesaikan. Para sahabat dilarang memperdebatkan sesuatu, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk pemahaman. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan dan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya khalifah tersebut, atau yang lebih dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali atau yang menjadi cikal bakal kelompok Syiah. Yang kedua, golongan yang memisahkan diri dari Ali atau yang lebih dikenal dengan kelompok Khawarij. Dan yang ketiga, yaitu golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh-tokoh Qadariyah yang pertama. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama diuji akidahnya. Dalam keadaan yang sama, muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubbani Al-Mu'tazili, yang mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari, atau yang lebih dikenal dengan aliran Maturidiyah. Akidah Islam setelah Bani Abbasiyah.
Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada abad ke-8 Hijriah, muncullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang memukat kesesatan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini dikenal dengan dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga ulama yang lain, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perlu diketahui, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Muhammad Abduh adalah mereka yang berakidah Rafidhah Batiniyah dan bukanlah ulama dakwah salafiyah. Peristiwa Tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.